Halo Leo, apa kabar? Selamat datang di video run channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang pertama, aku akan membacakan dulu terkait gimana sih perasaan kamu, Leo, perasaan kamu dulu ya. Perasaan kamu terhadap dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, kita mulai aja ya. Aku shuffle dulu ya. Oke, let's go. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Leo, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke. Kita punya the Tower. Kita punya Seven of Pentacles. Kita punya Death. Dan kita punya Four of Cups. Ada apa nih kamu, Leo? So, terima kasih, alam semesta. So, Leo, gimana sih perasaan kamu terhadap dia sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya? Apakah kamu masih sayang? Aku melihat sepertinya hubungan kalian sekarang ini sedang tidak dalam komunikasi gitu ya. Kalau misalnya kamu sempat berpacaran, sekarang ini aku lihat sedang putus gitu ya. Kalau kamu sebelumnya lagi berkomunikasi, sekarang ini sedang tidak berkomunikasi sama sekali gitu ya. Untuk kebanyakan dari kalian sedang tidak berkomunikasi sama sekali gitu ya. The Tower, aku melihat hubungan sedang tidak baik-baik saja. Begitu juga dengan perasaan kamu terhadap dia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Aku melihat ada kemarahan, ada emosi di sini, ada kesabaran yang sudah habis gitu. Aku melihat kamu merasa selama ini hubungan stagnan, hubungan gitu-gitu aja. Yang mana kan kita maunya hubungan agar selalu bisa berkembang. Tapi kamu tidak merasakan perkembangan. Kamu merasa hubungan selama ini stagnan atau bahkan tidak ada perkembangan sama sekali. Ya sama aja ya, stagnan tidak ada perkembangan. Kamu merasa bahwa hubungan kalian selama ini stagnan. Minim perkembangan atau bahkan tidak ada perkembangan sama sekali gitu. Kamu merasa seperti itu gitu. Yang mana kamu mau banget agar ada perkembangan gitu. Kamu mau banget ada perkembangan. Kalaupun susah, kalaupun tidak akan cepat, kalaupun tidak akan mudah. Tapi kalau emang dianya mau effort, kalau perlahan ada proses ya nggak apa-apa. Yang penting jangan stagnan sama sekali. Tapi kamu ngerasa perkembangan sama sekali nggak ada gitu. Kalau emang bakal lama ya nggak apa-apa. Tapi yang penting sedikit-sedikit adalah perkembangan. Tapi kamu merasanya hubungan kalian tuh bener-bener tidak ada perkembangan sama sekali. Kalaupun ada tuh bener-bener ibarat angka tuh 0,1% aja. Bener-bener minim perkembangan. Itu membuat kamu jenuh. Membuat kamu bete gitu. Membuat kamu marah. Kamu udah habis kesabaran. Kamu merasa digantung untuk sekian lama. Kamu merasa kok kamu nggak pernah atau belum kasih kepastian sama sekali sih gitu. Ada perasaan-perasaan seperti itu gitu ya. Yang mana ya sebenarnya aku melihat kalau dibilang sayang atau enggak, sebenarnya masih ada sayang. Karena walaupun The Tower ini adalah kartu negatif gitu ya, tapi The Tower ini sebenarnya The Tower ini sebenarnya membicarakan bahwa kamu sebenarnya mempunyai keinginan untuk memperbaiki dan membenahi hubungan. Hanya saja karena selama ini kamu merasa udah cukup lama digantung. Mau berapa lama lagi digantung gitu. Ada perasaan-perasaan seperti itu gitu ya. Kamu mau perbaiki hubungan. Tapi sebelumnya aja bener-bener gak ada perkembangan. Lama banget.
digantungnya. Ya gimana kalau mau berjuang lagi? Nah, ada energi di sana gitu ya. Aku melihat dan merasakan kamu, Leo, benar-benar energinya lagi berat banget. Emosional maupun pikirannya benar-benar lagi kesal banget, lagi marah banget, lagi benar-benar bete gitu. Aku melihat sepertinya beberapa dari doinya kamu sepertinya berusaha untuk reach out, berusaha untuk berkomunikasi kepada kamu. Tapi kamu saking bete-nya, kamu nggak mau gitu. Dia berusaha menjelaskan, ada beberapa dari doinya kamu berusaha menjelaskan, berusaha em, mendapatkan kesempatan kedua dari kamu, kesempatan lagi bahkan, bukan kesempatan kedua, kesempatan yang kesekian kalinya dari kamu. Tapi kamu kali ini udah benar-benar habis kesabaran. Karena aku melihat kamu sepertinya udah beberapa kali, udah sering kali memberikan kesempatan kepada dia untuk mencoba lagi. Tapi pada akhirnya, kesempatan yang kamu berkali-kali kasih ke dia itu tidak dia maksimalkan dengan baik, tidak dia optimalkan. Pada akhirnya sekarang ketika dia berusaha untuk datang lagi, kamu kayak, enggak deh, enggak dulu deh, capek gitu. Aku bener-bener kesel gitu, ada perasaan seperti itu. Kamu jenuh, kita punya dua kartu kejenuhan di sini gitu. Kita punya dua kartu kejenuhan gitu ya. Nah, aku melihat kamu sekarang ini sedang benar-benar mempertimbangkan. Worth it gak sih kalau diperjuangkan lagi? Kalau memberi kesempatan, kamu lagi mempertimbangkan di sana. Kamu nggak mau, beberapa dari kamu merasa dipermainkan. Kamu merasa dipermainkan dan kamu sedang mempertimbangkan. Kalau kamu memberikan kesempatan lagi, apakah kamu akan dipermainkan lagi? Apakah hubungan akan begini-begini lagi? Apakah permasalahan yang sama akan terulang lagi atau gimana? Kamu sekarang ini sedang benar-benar mempertimbangkan apakah sebaiknya memberi kesempatan lagi atau tidak gitu ya. So, Leo. Oke. Untuk beberapa dari kamu, sepertinya kamu dealing dengan Scorpio gitu ya. So, untuk selanjutnya, aku akan bacakan terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini seperti apa gitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah doinya para Leo, Sun, Moon, and Rising, ada perasaan cinta terhadap para Leo, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke, kita punya The Chariot, kita punya Eight of Pentacles, kita punya Seven of Wands, dan kita punya The Hangman. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Leo, sebelum aku bahas perasaan dia terhadap kamu, aku akan bahas lagi terkait energi yang aku dapatkan, terkait permasalahan kalian gitu ya. Aku merasa, tadi kan aku sempat bilang, permasalahan yang berulang kali terjadi gitu. Permasalahan yang dimana kamu udah beri kesempatan berkali-kali, tapi dia tidak maksimalkan, dia tidak optimalkan gitu. Nah, apa sih permasalahannya gitu ya? Untuk beberapa dari kalian, sepertinya ada isu terkait pihak ketiga gitu ya. Pihak ketiga itu bisa terkait ada yang perempuan lain atau laki-laki lain gitu ya. Atau misalnya ada keterlibatan dari orang tua kamu atau orang tua dia, ada keterlibatan dari teman atau sahabat yang terlalu dominan, terlalu mempengaruhi hubungan gitu ya. Ada pihak ketiga di sini gitu ya. Dan misalnya hari ini ada pihak ketiga ini, misalnya hari ini mantannya dia muncul dan cukup menghambat perkembangan hubungan kalian. Kamu masih sabar, kamu masih yang kayak ya udah kamu selesaikan dulu sama dia gitu ya. Dia bilang iya. Lalu tiba-tiba
1 bulan lagi matanya hadir lagi gitu. Kamu kasih kesempatan lagi. Begitu terus berulang-ulang kali sampai akhirnya kamu udah nggak kuat gitu. Nah, ada beberapa dari kalian yang permasalahannya kurang lebih seperti itu gitu ya. Oke. Ada keterkaitan dengan pihak ketiga, baik orang tua kah, sahabat kah, atau emang ada orang lain yang berhubungan dalam aspek percintaan yang berulang kali hadir dan dia tidak memaksimalkan kesempatan yang kamu berikan kepada dia gitu ya. Ada energi di sana. So, aku akan bahas terkait perasaan dia terhadap kamu ya, perasaan dia terhadap kamu sejauh ini seperti apa gitu ya. Apakah dia masih sayang? Iya, dia masih sayang gitu ya. Dia sebenarnya masih mau banget memperjuangkan kamu dan hubungan kalian gitu. Dia paham banget kok kalau sekarang ini kondisinya lagi nggak stabil. Dia paham banget kalau sekarang ini kondisi hubungan sedang tidak baik-baik saja, dia sangat paham. Tapi walaupun sekarang ini kondisi hubungan sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak stabil, sedang naik dan turun, dan juga emosi dia juga naik dan turun, dan dia juga tahu bahwa kamu emosi ke dia gitu, tapi dia masih mau perjuangkan, dia masih mau berusaha stabilkan keadaan, stabilkan kondisi, dia mau berusaha gitu. Dia masih mau banget memperjuangkan kamu dan hubungan kalian. Dia masih mau agar kedepannya banyak lagi kebersamaan yang bisa tercipta di antara kalian. Dia mau berapa kali pun jatuh bangun hubungan kalian, tapi dia mau terus perbaiki, dia mau terus benahi gitu. Cuman dia sendiri sebenarnya bingung. Dia bingung terkait gimana cara memperbaiki hubungan, gimana cara menanggapi permasalahan yang ada. Dia bingung banget gitu. Jadi aku mendapat energi di mana sebenarnya dia bukannya tidak mau memaksimalkan atau mengoptimalkan kesempatan yang kamu berikan, tapi dia sendiri nggak tahu gimana cara memaksimalkannya gitu. Dia mau banget memperbaiki gitu, cuma dia sendiri nggak tahu gimana cara memperbaikinya. Dia belum tahu sampai sejauh ini gitu. Makanya seakan-akan em, mempermainkan kamu, seakan-akan pesannya itu dia mempermainkan atau menyia-nyiakan kesempatan yang kamu berikan. Padahal dia nggak tahu gimana caranya. Dia bingung banget sebenarnya. Dia sebingung itu, setertekan itu menghadapi permasalahan yang ada dalam hubungan kalian gitu ya. Tadi aku mendengar terlalu sibuk gitu ya. Jadi possible ada beberapa dari kalian yang si dia atau si kamu gitu ya, antara kamu atau dia ada yang terlalu sibuk gitu, ada yang terlalu sibuk di pekerjaan atau keuangan, sehingga um, kurang ada quality time, kurang ada waktu untuk hubungan, dan itu cukup jadi masalah. Itu untuk beberapa dari kalian gitu ya. Itu untuk sedikit dari kalian, tapi banyak dari kalian sepertinya ada permasalahan di mana dia atau kamu berhubungan dengan orang lain, ada pihak ketiga. Satu orang berhubungan dengan 2 orang gitu ya. Ilustrasinya kan satu prajurit dengan dengan dua makhluk hidup. Tapi maksudnya dari ilustrasi ini adalah ada satu orang yang berhubungan dengan 2 orang yang berbeda gitu ya. Antara kamu yang dealing dengan 2 orang yang berbeda atau dia yang dealing dengan 2 orang berbeda. Possible dia gitu. Karena aku bisa melihat kemarahan di kamu gitu ya. Aku bisa melihat emosi di kamu gitu ya. Nah, karena dia bingung, karena dia nggak tahu caranya gimana, dia belum tahu caranya bagaimana menanggapi hubungan kalian. Dia jadinya melakukan apa yang sekarang ini dia bisa lakukan dulu. Jadi kalau misalnya sekarang ini dia merasa, aduh kayaknya sikonnya nggak tepat deh untuk berhubungan secara intens atau berkomunikasi secara intens dengan Leo, maka dia belum akan lakukan komunikasi intens ini. Misalnya kamu lagi no contact, misalnya kamu lagi nggak berkomunikasi dengan dia gitu ya, dan dia merasa sekarang ini sikonnya belum tepat untuk dia menghubungi kamu, maka dia juga belum akan hubungi. Dia nggak mau paksain. Dia nggak mau paksain lalu ntar hubungan malah makin complicated. Dia nggak mau gitu. Dia memilih kalau emang dia udah siap, dia baru akan hubungi. Tapi kalau dia belum siap, dia belum akan melakukan apa-apa gitu. Gitu ya. Oke. So, Leo, aku akan ambilkan saran untuk kamu dalam menjalani hubungan dengan dia gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Leo, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan doinya masing-masing. 1 kartu teratas. Terima kasih, alam semesta.
Uh. Oke. Terima kasih alam semesta. So, Leo, ini adalah saran yang akan agak kontroversial. Kenapa kontroversial? Karena aku yakin tidak akan semua dari kalian mau mengimplementasikan saran ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu, karena kan saran gitu. Kamu punya hak gitu ya. Kamu punya hak untuk apakah kamu menerapkan atau tidak mau menerapkan gitu. Semua keputusan ada kembali ke kamu gitu ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang tepat, nggak ada yang tepat gitu ya. Semua punya plus and minusnya tersendiri. Tinggal bagaimana kamu mempertimbangkan peluang dan resiko dari masing-masing opsi. Dan apapun opsinya, kamu pertimbangkan. Yang mana yang minim resiko, yang mana paling minim resiko, lalu kamu tempuh dengan penuh keyakinan. Jangan disesali lagi gitu ya. Jadi sarannya adalah untuk take action gitu. Dia kan bingung cara berkomunikasi ke kamu gimana, cara menanggapi hubungan dengan kamu gimana. Nah, sampai dia bisa benar-benar yakin untuk tahu caranya gimana menanggapi hubungan dengan kamu, itu possible nggak akan cepat gitu. Jadi, untuk membantu dia, dalam tanda kutip gitu ya, untuk membantu dia supaya lebih tenang, supaya dia lebih yakin gitu, kamu action aja duluan, kamu komunikasi duluan, nggak apa-apa gitu. Tapi baik lagi ya, ini kan general reading gitu. Saran ini tentunya tidak akan applicable untuk semuanya gitu. Baik lagi, sesuaikan dengan kondisi kamu pribadi. Jika kamu merasa permasalahan yang ada itu masih memungkinkan untuk kamu take action duluan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu merasa skenario atau permasalahan kamu itu udah complicated banget dan tidak memungkinkan atau bukan keputusan yang tepat untuk kamu hubungi duluan, ya jangan gitu. Baik lagi, kamu yang paling tahu cerita kamu yang paling tahu kisah kamu, dan juga ini adalah general reading gitu ya. Oke. Take action, jadi nggak ada salahnya untuk beberapa dari kamu atau bahkan banyak dari kamu untuk take action duluan ke dia gitu. Dengan begitu, kalau misal kamu mau hubungin duluan gitu ya, kalau misal kamu mau inisiasi pembenahan hubungan gitu ya, atau pembenahan komunikasi, aku bisa melihat bahwa hubungan bisa kembali berkembang, bisa kembali berlanjut, bisa kembali dibenahi lagi gitu. Cuma dengan catatan ketika sudah terjadi pembenahan pun, yang namanya on and off, yang namanya masalah itu masih akan ada. Tidak akan bisa dihindari, tapi setidaknya ada progres dari kondisi yang sekarang gitu. Memang kalau misalnya sudah mulai membaik nih, sampai ke titik yang jauh membaik, sampai ke titik yang minim ketidakstabilan, minim permasalahan, itu masih akan lama, masih akan penuh rintangannya. Tapi setidaknya ada effortnya daripada sekarang kan kalau misalnya kamu nungguin dia dan dia juga belum tahu caranya gimana, belum tahu kapan waktunya, pada akhirnya nggak akan ada movement gitu kan. Dan kalau kamu mau movement, kamu mau adanya perkembangan hubungan, maka nggak ada salahnya untuk kamu take action duluan gitu ya. Tapi sekali lagi aku tekankan, pertimbangkan secara matang. Apakah permasalahan kamu itu memungkinkan untuk kamu menghubungi duluan? Kalau enggak, ya nggak apa-apa, jangan gitu. Baik lagi, ini general reading gitu ya. Saran ini juga saran general. Untuk kebaikan dari kamu, take action, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ngerasa nggak bisa, dia udah terlalu begini, dia udah terlalu begitu, kondisinya udah terlalu begini, maka jangan gitu. Lakukan apa yang membuat kamu nyaman gitu ya. Apa yang membuat kamu merasa lega gitu. Karena pada dasarnya tidak ada keputusan yang benar-benar salah dan juga benar-benar tepat. Semua punya plus dan minus yang tersendiri. Tinggal bagaimana kita mempertimbangkan secara matang peluang dan resiko dari masing-masing opsi. Dan setelah itu kita pilih opsi yang minim resikonya, kemudian kita tempuh tanpa penyesalan, tanpa lihat ke belakang lagi gitu ya. Dan jangan lupa, pertimbangan lakukan secara matang, bukan berlebih. Apa bedanya? Pertimbangan yang matang adalah mempertimbangkan apa yang memang penting untuk difokuskan. Sedangkan pertimbangan secara berlebih adalah mempertimbangkan apa yang kurang penting atau bahkan tidak penting sama sekali untuk difokuskan. Ketika kamu mempertimbangkan secara berlebih, bukannya kamu dapat solusi, tapi kamu malah bingung sendiri, gitu ya. Malah makin bingung sendiri, gitu. So,
Untuk yang selanjutnya, ini ada informasi-informasi tambahan. Di sini ada inisial nama, bisa inisial nama kamu, nama dia, atau nama pihak-pihak terkait apabila memang ada, atau bisa semuanya. Inisial nama dia, nama kamu, nama pihak-pihak terkait semua keluar, bisa jadi seperti itu. Atau hanya salah satu atau salah dua saja, gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu, atau zodiak dia, atau zodiak pihak-pihak lain apabila memang ada, atau ketiganya akan keluar, atau tadi salah satu, salah dua saja, gitu ya. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian atau hubungan kalian. Bisa tanggal tanggal atau bulan ulang tahun, baik dari kamu, dia, atau pihak-pihak terkait apabila memang ada. Atau ketiganya akan keluar, atau tadi salah satu atau salah dua saja. Bisa juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan pernikahan kalau kamu sudah menikah. Rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya. Pertama kali jalan bareng kalau masih ingat. Pertama kali PDKT kalau masih ingat dan lain-lain gitu ya. Balik lagi kalau misalnya informasi dari box ini tidak ada yang resonate, tidak apa-apa. Ambillah informasi-informasi yang resonate, sisa dikesampingkan, ambil pembelajaran dan hikmahnya gitu ya. So, aku mulai ya. Terima kasih alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan DI-nya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Terima kasih alam semesta. Aku mendengar Pisces, jadi possible ada beberapa dari kamu yang berhadapan dengan Pisces atau Pisces gitu ya. Kita ada Sagittarius. Kita ada September. Kita ada Gemini atau Gemini. Kita ada Taurus atau ya kita ada Taurus atau Taurus, tadi aku mau bilang bahasa Inggrisnya yang kurang lebih sama, yang kurang lebih mirip-mirip penyebutannya. Lalu kita punya 20. Kita punya D. Kita punya M. Kita ada Scorpio. Seperti tadi aku bilang ada yang dengan Scorpio gitu ya. Lalu aku dapat channel message gitu ya. Possible ada yang sekarang ini akses komunikasinya hanya via DM Instagram. Bisa aja misalnya WA diblokir, LINE diblokir, nomor telepon diblokir, tapi Instagram doang yang masih ada aksesnya gitu. Tapi ada yang berkomunikasi via DM di sini gitu ya. Kita ada Aquarius, kita ada September, kita ada Sagittarius, kita ada November, kita ada Januari, kita ada 22, kita ada April, kita ada 31, kita ada 22, kita ada Capricorn, kita ada 29, kita ada 18, kita ada Maret, kita ada Agustus, kita ada 20, kita ada C, kita ada April, kita ada Juli, kita juga ada Aquarius, kita ada Agustus, kita ada Scorpio, kita ada Capricorn, kita ada Cancer, kita ada 19, kita ada L, kita ada C, kita ada November, kita ada F, kita ada Oktober. Aku bisa ngerasain sepertinya kamu, Leo, ada yang bener-bener marah banget sama dia gitu. Yang bener-bener adu mulut yang sampai melontarkan beberapa kata-kata yang bener-bener melampiaskan amarah kamu gitu. Saking marahnya gitu ya. 28, 3, Desember, Juni, Mei, aku tuh dapat energi seperti ini. Antara kamu atau antara dia, ada yang ngomong seperti ini. Pokoknya ya, aku kasih kamu waktu sampai tanggal segini atau sampai bulan segini. Kalau sampai waktu ini kamu belum selesai permasalahannya, udah deh nggak usah lagi sama aku. Ada energi di sana gitu. Ada energi-energi atau kondisi-kondisi seperti itu gitu yang aku rasakan gitu ya. Kita ada Desember,
kita ada November, kita ada Desember, kita ada 17, kita ada 24, kita ada Januari, kita ada 31, ada Taurus, ada Aquarius, ada April, kita juga ada F, kita ada Oktober, kita ada April, kita ada Maret, kita ada 7, kita ada April, kita ada H, kita ada Juni, kita ada Februari, kita ada C, kita ada K, kita ada Pisces atau Pisces, kita ada Desember, kita ada Aries atau Aries, kita ada Mei, kita ada Desember, kita ada 30, kita ada X, kita ada Sagittarius, kita ada Aquarius, kita ada Februari, Mei, dan 29 gitu ya. So, Leo, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan tertentu atau ada perkataan-perkataan aku yang agak menyinggung kamu. Aku minta maaf. Aku tidak ada niatan seperti itu. Sekali lagi aku minta maaf dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.